morning. Just wanted to give you a message. This is my second year here, and I just got promoted. I'm keeping working for this guy, okay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go. For if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go. Or if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go. Did you ever see it out? We're in a town down by the bay. Did you ever see it out? We're in a town down by the bay. Vivo V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Vivo. Hi guys, good morning. Just wanted to give you a message. This is my second year here, and I just got promoted. I'm keeping working for this guy, okay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go. For if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go. Or if I do, my mother will
I dare not go. Did you ever see it out? Wearing a town down by the bay. Did you ever see it out? Wearing a town down by the bay. Vivo V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Vivo. Selamat siang, kembali lagi dengan saya, Wina, yang pastinya akan memandu teman-teman hari ini di acara Vivo Club Perfect Webinar Series kita yang ketiga hari ini. Nggak berasa banget ya, ternyata kita udah ngelewatin 3 sesi series nih dari webinar kita. Dari Sabtu pertama, Sabtu kedua, tiba juga ternyata di Sabtu ketiga. Nah, untuk tema kita hari ini, kalau kemarin kita udah bicara soal self-development, terus kemudian kita sudah bicara juga soal investment. Nah, Vivo Club Perfect Webinar Series kita yang ketiga hari ini akan membahas soal entrepreneurship. Nah, pastinya dengan tema Perfect Way to Start Your Business. Intinya sih, kita bakal ngebahas nih gimana sih cara bikin bisnis yang viral untuk kaum milenial di tahun 2021. Nah, seperti biasa nih teman-teman Vivo Club fans, saya nggak sendirian. Kalau 2 minggu lalu saya ditemani oleh narasumber yang tampan-tampan, hari ini saya ditemani oleh satu narasumber yang cantik banget. Wah, fresh banget deh lihat tampilannya. Jadi nggak cuma ngelihat tampilan dari handphone Vivo V20 yang baru nih, yang tampil elegan, chic, juga stylish, tapi narasumber saya hari ini juga tampil elegan, chic, dan stylish. Nah, narasumber saya nih dikenal dengan konten kreator, influencer, terus juga kemudian young entrepreneur, terus punya 3 bisnis di bidang makanan, F&B, brandnya ada Piscocol, Sadap.id, Mantan_IDN, wah banyak banget deh. Jangan-jangan nih teman-teman Vivo Club fans sendiri ini juga salah satu follower setia dari narasumber saya hari ini. Nah, sebelum saya sambut narasumber saya hari ini, saya mau mengingatkan bahwa Vivo Club Perfect Webinar Series hari ini
dan minggu-minggu sebelumnya kemarin terlaksana sesuai dengan prokes yang sudah diuji coba. Wah, diuji coba, sudah dites malahan. Baik dari untuk mengundang narasumber dengan rapid test, bahkan yang pasti nih teman-teman, jangan lupa menjaga prokes dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi aman nih buat idolanya nanti nih yang memang ternyata ngefans dengan narasumber saya. Wah, narasumbernya sudah diamankan dari pandemi. Oke, baik, tanpa berpanjang lagi, siang hari ini sampai dengan nanti menuju sore selama 1,5 jam, saya akan ditemani oleh narasumber cantik ini. Siapa lagi kalau bukan dengan Kak Fahira Almira. Halo. Halo Kak Mira. Kak. Apa kabarnya nih Kak Mira? Baik banget. Kakak apa kabar? Baik juga Kak Mira. Kak Mira, boleh tahu nggak sih di 2021 nih ada inovasi-inovasi baru nggak nih dari Kak Mira? Banyak Secara sih. pegang 3 brand ya? Betul. Banyak banget. Jadinya ada Betul. brand baru. Harus ada goals baru lagi dong di 2021. Harus ada. Apa aja nih Kak Mira? Kalau boleh tahu di 2021 ada penyesuaian nggak sih untuk usaha dengan ya menyesuaikan dengan sikon pandemi saat ini? Untuk pandemi emang berpengaruh sekali ya, karena jam buka, jam tutup jadi lebih maju. Jadi lebih maju iya, ya. jadi kita tutup lebih cepat juga. Kan berpengaruh sekali. Iya juga benar. ya. Tapi kita harus atur strategi sebaik mungkin. Atur strategi Tuh. sebaik mungkin dan pastinya tetap inovasi kayaknya Betul, ya. harus unik, selalu Supaya di unik. masa pandemi ini juga kita nggak ketinggalan ya. Jadi bukan Betul. istilahnya kalau orang bilang bisnisnya mati nih, gitu ya. Nggak Tuyul, boleh. gitu ya. Malahan nih kita bisa menyesuaikan bangkit. kondisi dengan pandemi terus Betul. tetap bangkit ya. Betul. Nah teman-teman, inovasi ini salah satu hal yang penting buat kita memulai dari sisi entrepreneurship. Nah, ini sama juga nih inovasi yang selalu dilakukan dari Vivo Club Indonesia. Selalu berusaha menghadirkan tema-tema Perfect Webinar Series yang menarik dan inovasi. Nah, Vivo Club sendiri ini adalah salah satu wadah untuk anak muda ataupun kaum milenial yang mengusung dengan nilai inovatif dan kreatif. Tentunya nilai ini sesuai juga dengan nilai dari brand value dari Vivo sendiri, yaitu energi, passion, ambition, dan juga innovation. Nah, Vivo Club Indonesia sendiri juga akan menghadirkan satu tampilan yang baru nih, Kak Oke, Mira. apa tuh Kak? Terutama untuk di forumnya. Jadi Vivo Club Indonesia ini punya forum namanya vivoclub.id. Nah, di bulan Januari ini mereka mempunyai tampilan yang baru dan fresh. Nggak mau kalah Nggak mau sama Kak Mira kalah, yang harus usaha bisnis. inovasi ya, Kak ya? Inovasi. Nah, salah satunya mereka ini mengadakan aktifkan di sini. Nah, Oke. buat teman-teman Vivo Club fans yang mau tahu aktifkan di sini itu apa aja, langsung kunjungi dengan forumnya vivoclub.id. Dan buat kamu yang ngikutin aktivitas ini, berkesempatan memenangkan hadiah menarik Kak. Wow. Mulai dari shopping voucher sampai dengan handphone Vivo V20 Waduh, ini. lumayan banget. Lumayan banget, tahun baru. Dapat HP Dapat baru. HP baru, bisa Betul. buat bisnis lagi Betul. nantinya. Banget deh. Nah, Vivo V20 akan terus mengembangkan inovasi terbaru mereka. Nah, salah satunya juga adalah fitur menariknya dari Vivo V20 ini adalah fitur kameranya nih, Kak Mira. Oke, Baik gimana kamera tuh, Kak? depan maupun kamera belakang. Nah, nanti kita bahas di sesi tengah aja. Oke, boleh. Nah, teman-teman pastikan terus teman-teman Vivo Club fans memantau forum kita di vivoclub.id, memenangkan banyak hadiah, ikutin aktivitasnya, diaktifkan di sini karena teman-teman berkesempatan untuk memenangkan shopping voucher maupun Vivo V20. Vivo V20, perfect shot, perfect moment. Wah, Kak Mira, bicara soal inovasi kayaknya ada banyak poin banget. Banyak banget. Apalagi kalau mau memulai entrepreneurship atau bisnis. Betul. Nah, teman-teman Vivo Club fans kayaknya udah ready semua nih. Udah duduk manis. Oke. Jangan lupa catatan pena disiapkan karena Kak Mira habis ini akan bagi menjelaskan ya, mulai dari tips mungkin ya gimana caranya bikin viral, itu yang penting sih Betul, Kak, betul, ya. betul. Untuk ya. bisnis sekarang. Oke, baik kalau begitu Kak Mira, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Dan kita ketemu lagi habis ini. Oke, Silakan, terima Kak Mira. kasih. Hai semuanya, apa kabar? Aku Fahira Almira, biasa dipanggil Fahira Mira. Kabar baik untuk kalian semua dong pastinya. Perkenalkan, aku founder dari Picocol, Sadep ID, dan Mantan.idn. Sekarang aku bakal presentasiin apa sih tips-tips untuk bisnis untuk kalian semua kawala muda di rumah. Langsung aja yuk, simak presentasinya. Kenalin, aku biasa dipanggil Fahira Mira di sosial media dan orang taunya aku adalah Fahira Mira. Padahal nama lengkap aku adalah Fahira Almira. Yuk. Nah, ini adalah CV aku, kalian bisa lihat CV aku. Oke, next. Nah, sekarang aku bakal jelasin sejarah awal mula berbisnis. Gimana sih awal mula aku berbisnis?
Kalau dibilang umur aku masih sangat muda dan aku membuka bisnis, terus aku harus kuliah dan aku harus membagi waktu dengan endorsan. Semua bisa dilakuin selama kita punya niat. Kalau kita punya niat yang kuat, pasti semua bakal bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, next. Nah, apa aja sih yang harus disiapin untuk membuka bisnis? Aku ada 4 poin untuk cara-cara membuka bisnis. Yang pertama adalah berusaha. Kita sebagai manusia harus punya rasa usaha yang tinggi. Usaha yang tinggi diiringin dengan berdoa. Kalau kalian berusaha aja tanpa berdoa, itu juga kurang. Nah, lalu kalian harus punya ide kreatif. Seorang bisnis harus mempunyai ide kreatif. Kenapa ide kreatif? Karena kalau kalian tidak mempunyai ide kreatif, gitu-gitu aja bisnis kalian bakal stuck. Jadi kalian harus inovasi, inovasi, dan inovasi. Nah, lalu dana atau uang atau investor. Jadi kalian biasanya bertanya nih, Kak, saya nggak punya uang nih, tapi saya pengen buka bisnis, gimana dong caranya? Kalian punya 2 pilihan. Kalian kalau punya uang, kalian bisa menggunakan uang kalian. Sedangkan kalau kalian tidak punya uang, kalian bisa menggunakan investor. Nah, gimana tuh, Kak? Kalian harus mempunyai ide yang unik. Nah, kalau kalian punya ide, kalian bisa membuat investor untuk berinvestor kepada bisnis kalian. Seperti itu. Oke, next. Faktor-faktor apa aja sih, Kak, yang mempengaruhi kesuksesan berbisnis? Oke, yang pertama, kalian harus mendapatkan dukungan dari orang terdekat. Karena dukungan sendiri itu akan mempengaruhi mental kita. Yang kedua, komitmen untuk segala hal yang akan dilakukan. Jadi kalian harus punya komitmen. Oh, aku mau berbisnis ini. Jangan ketika kalian berbisnis tiba-tiba ditinggal, terus kalian nggak peduli sama bisnis kalian. Itu yang bahaya. Yang ketiga, pengembangan produk. Kalian punya produk, jangan hanya stuck di produk itu saja, tapi kalian harus memikirkan hal-hal baru ke depannya. Lalu yang selanjutnya adalah marketing. Kalian kalau punya usaha, kalian harus punya marketing yang bagus. Kalau kalian tidak punya marketing, usaha kalian juga akan gitu-gitu aja, tidak ada pengembangan lagi gitu. Oke, yang terakhir, kemajuan teknologi yang digunakan. Jadi sekarang udah banyak media sosial yang bisa digunakan. Instagram, TikTok, kalian bisa menjual apapun di TikTok. Dan kalau tiba-tiba viral, jualan kalian juga bakal nge-boom dan pemasukan kalian akan lebih banyak. Seperti itu. Oke, next. Nah, employee need analysis. Apa sih employee need analysis? Employee need analysis itu merupakan fase diagnosa dari sebuah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, menganalisis attitude employee to customer. Jadi, ketika kita punya karyawan, kita harus analisis nih. Oh, karyawan aku baik nggak sih sama customer aku? Customer aku merasa tersanjung nggak sih ketika dia beli di tempat aku? Lalu yang kedua, menganalisis kinerja seoptimal mungkin yang dilakukan. Karena kalian tahu, pegawai sekarang banyak sekali yang misalnya ditinggal, dia hanya duduk-duduk aja. Udah biarin, misalnya jual makanan, nggak usah dikasih toppingnya. Banyak yang kayak gitu. Jadi kita harus memastikan kalau kinerjanya dia optimal, seperti itu. Lalu yang ketiga, menganalisis kebutuhan setiap individu karyawan. Jadi kalian juga harus memperhatikan karyawan kalian. Jangan hanya memperhatikan usaha kalian. Karena di setiap usaha kalian itu karyawan berpengaruh besar untuk bisnis kalian. Seperti itu. Jadi apa sih kebutuhan dari karyawan saya? Sebisa mungkin kalian harus bisa penuhin. Seperti itu. Oke, lanjut. Tahapan pengembangan produk. Jadi aku punya 6 tahapan pengembangan produk. Yang pertama, menentukan kebutuhan apa yang digunakan untuk mengembangkan produk ini nih. Lalu yang kedua, penetapan pengembangan program. Jadi kalian harus punya list-list apa aja yang kalian tetapin untuk mengembangkan produk kalian itu sendiri. Oke, yang ketiga, penentuan sasaran. Jadi penentuan sasaran itu kalian mau seperti apa sih? Mau dibuat seperti apa sih pengembangan produk kalian itu? Oke, terus yang keempat, identifikasi produk. Seperti apa identifikasi produk itu? Kalian harus tahu nih, oh bisnis aku misalnya di bidang makanan. Oh berarti aku harus membuat hal-hal unik lainnya di bidang makanan. Seperti itu. Lalu yang kelima, pelaksanaan program. Jadi ketika kalian udah membuat identifikasi, penetapan, dan lain-lain, kalian harus membuat pelaksanaan. Kapan nih mau, misalnya kita mau launching nih di bulan depan, atau misalnya kita mau launching di minggu depan gitu. Jadi kalian harus punya listnya semuanya, seperti itu. Terus yang keenam, penilaian pelaksanaan program. Ketika kalian sudah menjalankan semua program itu, kalian harus tahu nih, oh ternyata program aku bisa dimasukin, bisa diterima nih sama masyarakat. Kalau belum bisa diterima, kalian harus analisis lagi, seperti itu. Oke, lanjut. Kendala pengembangan.
kalian kalau membuka bisnis pasti banyak banget kendalanya, pasti banyak banget rintangan, banyak banget masalah, itu sudah pasti. Nah, apa aja sih sebenarnya kendalanya? Yang pertama, pasar. Nah, seringkali customer tidak bisa menerima produk kalian, atau misalnya, produknya kemahalan nih, produknya kurang banyak nih, itu harus dipikirkan. Pasti itu terjadi kendala, itu sudah pasti. Lalu yang kedua, lokasi. Wah, ternyata lokasi yang kita buat kurang strategis, atau kurang di tengah kota, atau terlalu masuk, itu juga harus dipikirkan. Lalu yang ketiga, marketing. Oh, ternyata marketing kita tidak bisa maksimal untuk menjalankannya. Lalu yang keempat adalah kualitas. Kita harus menjaga nih kualitas barang kita. Bagaimana sih? Oh, misalnya barang kita udah oke nih, udah bagus nih, udah perfect untuk dijual. Karena kalau kualitas kalian masih jelek, itu banyak sekali pasti customer yang bakal protes kepada produk kalian, seperti itu. Lalu yang kelima, dana. Nah, ini nih yang sering kali terhalang oleh pengembangan produk. Kenapa? Karena kita tuh membutuhkan dana yang cukup banyak. Kenapa? Karena dana yang banyak untuk supply produk kita. Karena kalau dana yang banyak sendiri, kita bisa mengembangkan produk itu lebih banyak, lebih gede, pasarnya lebih banyak. Nah, kalau kalian nggak punya dana, kayak tadi, kita harus cari investor. Yang penting kalian bisa punya ide-ide kreatif untuk menarik investor kepada kalian, seperti itu. Next, evaluasi pengembangan. Oke, ada beberapa evaluasi pengembangan setelah kalian melakukan pengembangan produk itu. Yang pertama, evaluasi konten. Nah, kalau kalian punya produk, kalian juga harus pasarkan nih ke Instagram, ke TikTok, atau media sosial lainnya. Lalu kalian harus evaluasi nih tiap bulannya. Oh, konten yang aku jalankan sudah bagus nggak ya? Oh, udah oke belum ya? Kayak gitu. Lalu evaluasi input di dalamnya. Di dalamnya itu tim kalian udah oke belum? Udah menjalankan semuanya dengan baik belum? Seperti itu. Lalu evaluasi prosesnya. Setiap pengembangan itu ada proses. Nggak langsung kan, nggak bisa ya semua apa-apa langsung jadi, langsung ini, nggak mungkin. Jadi kita harus proses. Setiap proses kita analisis. Ada yang kurang nggak ya? Ada yang harus diperbaikin nggak ya? Kayak gitu. Terus evaluasi output. Evaluasi output itu gimana? Jadi setelah pengembangan produk keluar, kalian harus lihat nih, pasar menerima dengan baik nggak ya? Pasar udah oke dengan produk aku belum ya? Pasar udah, bagus nih, kayak gitu. Jadi kita harus analisis semuanya, seperti itu. Next. Oke, ini yang paling menarik, membuat bisnis menjadi viral. Bagaimana sih ngebuat bisnis menjadi viral? Oke, ini ada beberapa gambar bisnis aku. Gimana caranya membuat jadi viral? Yang pertama, kalian harus membuat keunikan pada produk kalian. Kalian harus mikir nih, ide apa ya yang unik yang bisa aku jual untuk menarik pangsa masyarakat, seperti itu. Ketika kalian membuat ide yang unik, orang bakal penasaran nih. Contohnya aku bakal ceritain mantan_id. Nah, gimana sih aku membuat unik makaroni itu sendiri? Ketika opening, aku membuat tas bening yang isinya makaroni. Wow, nggak pernah kan kalian lihat makaroni ditaruh di tas nih, kayak wow, sesuatu yang baru nih. Orang pasti mikir, unik banget ya, penasaran. Jadi di sana aku sediain hanya 150 orang pertama di grand opening yang bakal mendapatkan tas itu. Nah, jadi orang berbondong-bondong nih, wah aku mau dapet ini, gimana caranya? Sampai antri yang panjang. Nah, cara-cara seperti itu yang bisa menarik orang. Jadi orang bakal, wow, menarik banget nih, aku harus antri nih, aku harus datang ke grand openingnya, kayak gitu. Lalu yang membedakan lagi nih rasa. Jadi kalian harus membuat rasa-rasa yang unik. Yang orang, aku belum pernah makan nih. Aku penasaran nih, produknya seperti apa sih ini? Rasanya kayak gimana sih ini? Nah, di situ orang-orang pasti bakal mau nyoba sampai banyak banget yang bela-belain nih. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta untuk beli mantan aja. Bener-bener itu usaha customer sangat wow. Berarti barang yang aku jual ke customer itu udah masuk di otak mereka. Wow, ini penasaran kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau pengen buka bisnis, kalian harus memikirkan identifikasi produk, seunik apa produk kalian gitu. Terus kalian marketingnya juga harus jago agar produk kalian terdengar di seluruh Indonesia, seperti itu. Oke. Oke, teman-teman dari Vivo Club Fans. Wah, tadi nih Kamira udah berbagi tipsnya, terutama paling menarik tadi
ada faktor yang untuk mendukung kesuksesan ya Kak ya? Betul. Oke, tadi kalau aku catat nih sambil tadi berdiri di samping liatin Kak Mira, salah satunya ini ada dukungan, komitmen, pengembangan produk, marketing, kemajuan teknologi. Betul. Betul. Oke, di sisa waktu yang ada nanti kita coba bahas ya nih ya Oke. Kak. Oke. Nah, sebelumnya nih teman-teman Vivo Club fans, saya mau mengingatkan soal kalau kita ini seperti biasa loh, kita ini ada giveaway. Nah, buat tadi yang kalian sudah ngikutin presentasi dari Kamira, udah dicatat, pastikan jawaban-jawabannya nih mudah-mudahan jadi pertanyaan yang bakal keluar setelah ini. Nah, giveaway ini kita akan pilih 5 orang yang beruntung mendapatkan 5 merchandise menarik dari Vivo Club Indonesia. Nah, pertanyaannya apa sih? Nah, dari admin nih, teman-teman admin bocorin saya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kesuksesan berbisnis. Wah, tadi saya udah sempet bilangin tuh di awal sebelum saya mulai menginformasikan soal giveaway. Kalau nggak salah tadi Kak Mira itu bilang ada 5. Terus hari ini, sore ini teman-teman cukup sebutin 3-nya saja. 3 faktor pendukung kesuksesan berbisnis. Oke? Nah, seperti biasa teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat dengan format nama _ jawaban. Terus jangan lupa dengan hashtagnya Perfect Webinar Series. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan dapetin 5 pemenang, kita akan pilih 5 orang pemenang, terus dapetin merchandise menarik yang akan diberitahukan langsung hari ini juga siapa aja sih yang menang, plus pemenangnya bakal dibaca ini sama Kak Mira di sore hari ini. Nah, satu lagi info buat teman-teman yang udah ngikutin Vivo Club Perfect Webinar Series ini dari minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ketiga, jangan ketinggalan buat minggu besok ikutin 1 kali lagi, karena buat teman-teman yang setia banget, stay tune banget di Vivo Club Perfect Webinar Series selama 4 kali berturut-turut setiap hari Sabtu jam 2, teman-teman berkesempatan untuk ngikutin door prize. Nah, door prize-nya berhadiah apa? Door prize-nya sudah pasti berhadiah handphone Vivo V20. Vivo V20, perfect shot, perfect moment. Oke, Kamira. Nah, Kamira, kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai sedikit banyak ya. Kalau boleh tahu nih dari 3 brand ini, awal mulanya Kak Mira dapat ide tuh dari mana sih bisa bikin piscocol, pisang? Sebenarnya banyak yang jual pisang. Betul. Terus kemudian kalau mantan sih ini memang pas saya lihat juga enak ya dari rasa, Betul. terus tampilan, terus ternyata bisa dicampur-campur isinya. Memang anak muda banget. Anak muda banget. Keluar idenya tuh dari mana sih bisa ada kayak gitu? Apa banyak searching apa-apa? Aku jujur orangnya suka banget makan, jadi aku harus inovasi makanan aku seperti apa sih. Kalau kita lihat pisang di luar sana banyak banget kan orang jual pisang pasti Betul. banyak. Nah, tapi aku menciptakan hal baru, pisang ditusuk dan dicocol oleh vla. Iya, betul. Itu jarang banget kan? Jarang sih. Jarang banget. Terus habis itu ada rasanya Ovomaltine, green tea, tiramisu sama cappuccino. Beberapa rasa yang bisa dicocol sama vla. Itu kayak bener-bener wow, menarik ketika apalagi kita lihat orang-orang malam nih makan gituan dicocol pasti ngiler banget, ngiler. Jadi hal-hal seperti itu yang ngebuat orang tertarik nih sama produk-produk kita gitu, Kak. Jadi itu benar-benar cobain makanan, dan Kak Mira ini demen makan ya. Demen banget makan. Nah, teman-teman Vivo Clubs, ini nih perbedaannya. Demen makan tetap cantik dan langsing. Beda dengan saya demen makan pikir bulat di kamera. Oke, teman-teman. Nah, Kak Mira tadi begitu dibagi, salah satunya juga kita ada employee analysis. Oke. Nah, ternyata untuk buka toko pun kita perlu ada employee analysis. Saya demen betul. banget dengan satu pernyataan Kamira tadi bahwa usaha itu jalan karena adanya employee. Maksudnya kita Betul. perlu perhatikan mereka. Betul. Pernah nggak sih ada pengalaman nih waktu Kamira bangun toko atau berdiriin toko gitu ya makanannya? Ada nggak sih yang memang insiden atau bukan insiden sih tapi kejadian berkaitan dengan employee nih? Baik yang misalnya tadi Kamira kalau nggak dipantau ternyata nggak bekerja secara baik, tapi ada juga yang memang tanpa dipantau pun dia punya daya kerja yang baik, bahkan Kak Mira bisa kasih apresiasi. Itu gimana Betul. tuh? Jadi macam-macam karyawan tuh banyak. Kita bisa lihat nih, kadang karyawan ada nih yang benar-benar tulus, loyal kepada kita seperti itu. Tapi ada juga nih karyawan yang benar-benar kayak udah pokoknya gue kerja, gue dapet uang, nggak peduli mau ngapain, seperti itu. Nah, yang seperti itu harus kita gimana sih? Kenapa sih? Ada apa sih sama kamu? Misalnya dia kurang apa atau apa, itu harus kita perhatikan. Karena biasanya kita sering dapat nih komplain dari customer, Kak, aku nggak dapat vlanya kayak gitu. Kak, kok kurang ya pesanan saya? Berarti kan itu dari karyawan kita sendiri kan? Dari karyawan kita sendiri. Jadi kita harus perhatiin yang seperti itu. Okay. Nah, lalu ada juga nih customer yang bener-bener kayak, wah,
loyal juga ke karyawannya, jadi karyawan juga seneng sama customer kayak gitu kan. Banyak tuh sampai ada yang kenal antara customer sama karyawan saking seringnya beli. Betul, karena karyawan juga loyal nih ke customer, ngajak ngobrol, sapa, halo, hai, seperti itu. Wah, jadi penting juga ya untuk kita sebagai owner bisnis nantinya nge-treat untuk employee-nya kita, gimana Betul. cara mereka berhadapan dengan customer, karena itu jadi salah satu jaring supaya customer bisa balik terus gitu ya. Betul. Salah satunya mungkin dengan salah satu perbankan swasta di Indonesia tuh kita tahu banget kalau kita datang kayak kita udah nyaman banget ya, Betul. disambut segala macam. Jadi gitu. iya, image produknya pun makin Bagus, oke ya. benar. Nah, terus tadi nih Kamira juga ada bahas soal kendala. Nih, saya catat nih, pasar, lokasi, marketing, kualitas sama dana. Betul. Nah, kalau boleh tahu selama dari Kamira bikin bisnis ini ya, sebelum dari hits jadi hits, kendala paling besar yang Kamira hadapin apa sih? Apakah lokasi? Susah nggak nemuin atau kesamaan produk? Jangan-jangan sebenarnya udah ada juga makaroni atau gimana? Kalau kesamaan produksi enggak, karena aku merasa produk aku tuh baru jadi ya? pede, oh produk aku baru nih, belum ada yang nyamain produk aku. Cuman kendalanya biasanya ada di karyawan sendiri. Kadang karyawan tuh ada yang bener-bener ketika nih kita hari H buka, banyak yang tiba-tiba keluar izin atau dan lain-lain. Itu kendala terbesar ketika kita membuka bisnis, karena yang menjalankan bisnis kita tuh karyawan sebenarnya. Iya, benar. Kita adalah ide dari semuanya, dana dan lain-lain, tapi yang menjalankan tuh karyawan. Wah, penting Itu ya ternyata penting titik. banget. Makanya tadi dalam satu presentasi di awal pun Kamira udah sebutin need karyawan analisis gitu. Betul. Karyawan analisis karena karyawan ini sendiri, karena brand product knowledge juga ada di mereka, salah nyebutnya Betul. mungkin juga customer jadinya jual Iya. apa sih ini Keju, terus dibilang vanilla, customer percaya aja, tapi dimakan loh kok rasanya Keju, gini. nggak bener nih ya. nggak bener nih. Nah, kalau misal kita ngadepin dari 5 kendala yang Kamira bilang, itu kita ada solusi buat ngadepinnya nggak? Contohnya pasar, tadi kan lebih ke arah produk kita cocok nggak sih di pasar segala macam? Ada nggak sih solusinya? Ada, jadi sebelum kita opening produk kita harus testing pasar dulu nih, atau enggak orang-orang terdekat kita, atau Oke. teman-teman kita, sahabat kita, Oke. testing nih, aku mau buka ini nih, kalian cobain dong. Kalau teman kan jujur ya, Iya. nggak enak, Iya. nggak enak, dibilang nggak enak. Nah. Kalau enak, aduh enak banget gitu. Misalnya, aduh kurang asin, oke kita perbaikin, selalu perbaikin. Nah, ketika kita udah testing pasar, oh udah oke, udah enak rasanya, berarti udah siap dijual di pasar, Udah sih. seperti Berarti itu. nggak langsung buka dengan satu big ide bahwa langsung buka toko, gue bisa masak pempek misalnya langsung. Wah, jual. enggak, itu Tapi salah ada banget. research and testing, Testing dulu menu ya. aja aku sering banget menu testing terus sampai bener rasanya oke gitu. Baru Kamira berani tuh Berani, jalanin buka betul. outlet kayak begitu ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan kembali nih Kamira, untuk kita entrepreneurship, pemilihan bisnis partner penting nggak sih? Karena kan bisa jadi tadi ada investor, uang modal, udah Betul, otomatis betul. dong. Nggak, mungkin kita nggak ready 100%, tapi produk kita ready, tapi kitanya mungkin internal Dana, nggak, iya, nggak kuat. oke. Nah, terus kita ketemu bisnis partner. Nah, ada nggak sih tips and tricks supaya ya menghindari penipuan, terus jangan sampai ribut, kan money talks, katanya Money kalau talks, money bener. talks bisa hubungan nggak enak. Betul banget. Nah, jadi sebelum kita mau bekerja sama dengan orang lain, kita harus ada MOU hitam di atas putih. Itu paling penting banget. Karena ketika kalian mau menjalankan bisnis, kalau kalian sekedar omongan nih, ayo jalanin bisnis. Oh iya, gue kasih lu 100 juta, bukain gue bisnis ya. Itu salah banget. Karena kalau kalian kasih uang ke orang tanpa ada perjanjian MOU, itu terserah orang itu mau menggunakan uang itu dengan apa. Iya sih. Jadi perjanjian tuh harus jelas. Walaupun itu yang sama teman sendiri atau sama keluarga teman sendiri yang sendiri. udah deket betul, gitu. siapapun Siapapun itu itu. kita harus membuat MOU seperti itu. Kita harus membuat MOU ya. Oke, baik kalau begitu. Oke, terus kemudian nih, Kak Mira, kalau saya boleh tahu juga, kita ada 6 tahapan tadi yang Kak Mira bilang ya. Ada penentuan kebutuhan, pengembangan produk, sasaran, identifikasi produk. Teman-teman kita catat loh. Nah, jadi teman-teman juga pastikan catat nih, jangan sampai cuma saya yang catat ya. Nah, Kak Mira, kalau boleh mau tahu nih, penentuan kebutuhan ini kita ngelihat dari sisi apa ya? Sebelum kita bikin toko istilahnya, penentuan kebutuhan ini kita searchingnya kemana? Oke, jadi penentuan kebutuhan itu kita harus lihat nih kebutuhan apa aja yang bakal kita gunain dalam menjalankan usaha itu. Misalnya toko nih, kita harus cek dulu lokasinya udah oke belum sih. Terus habis itu untuk masalah produksi dan lain-lain kita harus cek dulu Kak. Cek Seperti dulu itu. juga semuanya, Benar, termasuk semuanya. masalah produksi ya. Nah, teman-teman Vivo Club Fans, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih, saya mau ngingetin nih kalau teman-teman Vivo Club Fans ini
kita juga ada pembagian sertifikat. Nah, buat teman-teman diharapkan bisa stay tune ya, stay tune. Terus kemudian teman-teman bisa stay tune sampai dengan sesi akhir, dan nanti admin akan membagikan link yang bisa teman-teman klik di kolom chat. Nah, nanti linknya teman-teman klik, terus kemudian nanti isikan dengan nama dan email sesuai dengan nama dan email yang teman-teman sudah registrasikan. Nah, selebihnya, selain dari e-sertifikat, saya juga mau ngingetin soal giveaway. Pertanyaannya tadi adalah, sebutkan 3 faktor yang mendukung kesuksesan berbisnis. Kalau tadi nih Kak Mira udah sebutin 5, plus saya sempat ngulang loh di awal gitu. Saya sempat ngulang di awal soal 5 faktor yang membuat kita kesuksesan berbisnis. Nah, jadi teman-teman nih bisa mulai nih dari sekarang, cek lagi notes-nya. Kira-kira tadi Kak Mira bagiannya apa ya? Atau kemudian dari Wina nih sebagai host, tadi udah ada sebutin faktornya apa aja ya? Tulis langsung di kolom chat dengan format nama, underscore jawaban, kemudian hashtag perfect webinar series. Ih, hadiahnya menarik. Dan nanti yang menang akan diumumin langsung. Habis itu, nanti jangan tinggalin, karena admin akan hubungin teman-teman satu-satu ya. Nah, Kak Mira, balik ke Kak Mira. Oke. Kak Mira, mulai bisnis ini dari tahun berapa sih? Untuk 3 brand tersebut, apa di tahun sama atau beda-beda? Beda-beda. Aku Beda-beda. memulai bisnis di tahun 2018. 2018. Betul. Selesai kuliah atau itu memang masih kuliah? Tadi kan ada Masih profilnya. kuliah, masih semester 3. Masih semester 3 Betul. sudah mulai bisnis. Betul. Yang memotivasi apa? Karena kan tadi salah satu dukungan itu perlu untuk Betul. memulai. Jadi sedikit cerita nih. Kakak aku adalah seorang entrepreneur. Jadi Oke. ketika aku masih SMA, aku ikut nih dia. Ketika dia buka kafe, aku penasaran nih. Gimana sih Kak caranya? Terus aku diajarin ngasirin, ngolah data, terus ngolah produksi dan lain-lain. Aku diajarin semuanya. Oke, dari situ aku kayak wah mulai belajar dan lama-lama wah enak banget ya buka bisnis, duitnya juga oke banget nih untuk buka bisnis. Nah, ketika aku setiap bantuin dia, aku dikasih duit terus nih Kak, dikasih duit, aku kumpulin lah duitnya. Lalu ketika semester 3 aku kuliah, aku berpikir untuk ingin nih buka bisnis sendiri nih, pengen juga ya buka bisnis sendiri. Akhirnya aku memberanikan diri dan memutuskan untuk membuka bisnis, melewati berbagai cara, berbagai analisa, semuanya aku lewatin dan alhamdulillah aku bisa membuka bisnis ketika aku sambil kuliah. Sambil kuliah, berarti sempat kerja juga sama kakaknya gitu ya? Betul, SMA tuh udah diajarin Kak. Udah diajarin, jadi tuh ilmunya udah belajar dulu dari Udah awal ya lama, Kak? Nggak betul. cuma mulai langsung, oh karena ini terus langsung bikin deh, dukungan Iya, keluarga atau apa enggak, tapi no. dari diri sendiri pun betul, ada dilatih ya Kak betul. Mira ya, nggak main langsung cubuk. Nggak langsung sukses. buka, betul, nggak ada sukses instan Iya, ya. nggak ada sukses instan. Terus tadi terakhir adalah Kak Mira ada bahas soal evaluasi. Nah, pertanyaan saya setelah kita evaluasi nih, kita udah cek kontennya kita, inputnya kita, proses, output. Terus tapi kalau setelah itu kita dapetin hasil evaluasi kita adalah gagal nih, nggak cocok di pangsa pasar. Sebaiknya apa sih yang kita lakukan? Anggap kita udah buka outlet. Oke, jadi ketika kita evaluasi ternyata nggak oke nih produk kita harus buat siklus baru nih, analisis baru. Mau diapain sih sebenarnya produk ini? Oke. Mau dibuat seperti apa sih? Jadi kita harus punya analisis baru untuk bisnis baru kita ya. ke depannya gitu, untuk memperbaiki, untuk rebranding seperti untuk itu. rebranding ya. Oke, berarti itu evaluasi perlu, tapi kalau memang ternyata hasilnya gagal atau istilahnya not too good lah ya untuk Iya. diteruskan, ya harus berani ngambil keputusan Betul. juga ya. Oke. Nah, dari Kak Mira sendiri ada nggak sih selama bangun bisnis ini jatuh bangun atau yang paling membuat titik baliknya Kak Mira nih, oh ternyata bikin bisnis tuh kayak begini, nextnya harus lebih baik. Pernah gagal nggak sih? Apa sukses? Oke, kalau alhamdulillah pernah gagal sih belum. Namanya bisnis tapi ada titik rendahnya. Oke, Titik rendah penjualan nurun seperti Oke. itu. Nah, jadi aku merasakan ketika awal-awal corona nih. Awal corona itu pengaruh banget ya? Pengaruh banget awal-awal virus disuruh tutup cepet bla 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 Iya, bla bla seperti itu kan. Terus habis itu nggak bisa dine in, nggak bisa ini. Itu betul. pengaruh banget, sangat Pengaruh pengaruh banget. penurunan omset dan lain-lain. Itu aku pusing jujur, Oke. aku pusing. Wah, kok turunnya drastis banget. Terus habis itu
setelah sebulan 2 bulanan aku bangkit nih berpikir apa ya yang harus aku perbaikin untuk memperbaikin produk aku dan orang pengen balik lagi sama produk aku. Aku buat inovasi baru, rasa baru, terus promosi seperti itu, diskon, dan alhamdulillah naik lagi penjualannya. Naik lagi ya. Jadi tuh balik teman-teman, yang namanya masa ada di bawah itu pasti. Pasti Cuma ada. gimana caranya kita ngadepinnya ya Kak Mira ya. Betul. Kita mau berinovasinya kah? Apa sih usaha yang mau kita tampilkan gitu Betul. ya. Nah, terus bicara soal entrepreneurship, Kak Mira ini kan kemudian produknya ini makanan. Terus salah satu yang saya lihat dari kampanye nih di Instagram gitu, di media sosial paling sering itu dengan foto produk. Sepenting apa sih foto produk itu Kak Mira? Bener nih, karena kalau kita punya usaha, kita harus nih produk kita ngebuat fotonya semenarik menarik. mungkin. Jadi kayak orang mau makan Bener. gitu. Saya juga mau abis ini kayak mau ke sana deh. Iya, Pengen langsung aja, ya. iya. Pengen beli makaroni seblaknya basreng. Basreng. Nah, Jadi foto produk itu penting banget. Nah, kita juga butuh nih kamera yang bagus, Kak. Oke. Salah satunya nih, aku foto produk biasanya pakai Vivo. Pakai Vivo Bener, V20. betul. Oke. Karena Vivo V20 itu bagus banget, kameranya Betul. jernih banget, Kak, untuk Wah. foto produk. Iya, karena nih kalau nggak salah nih, bukan nggak salah lagi, tapi ini fakta. Bener, faktanya. Vivo V20 itu kamera depannya 44 megapiksel plus dengan AI autofocus. Wow, emang bagus banget, Bagus Kak. banget. Hasilnya bagus banget. Jadi kalau kita mau selfie pun juga katanya nggak Cantik, ngebur, betul. iya. Terus kamera belakangnya juga 64 megapiksel dengan night kamera. Jadi kaitannya itu kalaupun ini nggak terlalu gelap gitu, sudah ada Benar. faktor pendukungnya. Fotonya produknya makanya cakep-cakep ya Kak ya. Makanya bagus-bagus kan lihat. Bagus-bagus. Bener. Terus jadinya audiens juga kayaknya kepengen Ngiler, beli, betul. ngiler. Itu Ngiler penting banget penting. nampilinnya ya. Penting banget. Nah, Kamira kalau boleh tahu selama ini strategi marketingnya Kamira gimana sih untuk pasarin dari produk Kamira kayak gitu? Apa sih yang paling sering influencer endorser itu penting nggak sih? Penting banget. Oh, iya? Jadi kebetulan nih teman-teman aku banyak yang selebgram. Jadi untuk mengirimin produk juga gampang. Oke. Jadi misalnya ketika aku buat brand baru, produk baru, aku kirimin nih ke teman-teman aku sesama influencer kayak gitu. Cobain dong. Terus dia nge-review, orang lain jadi tahu dong. Jadi yang tahu, follower iya, mereka bener. tuh, penasaran nih, aku pengen makan ini nih, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, makanya nih teman-teman tuh yang namanya punya jaringan bisnis juga perlu ya. Penting banget. Partner tuh penting Partner banget. penting banget karena dia bisa bantu mendukung usaha dan bisnis kita. Betul. Plus yang tadi nih, kalau teman-teman yang kepengen niatan buka bisnis F&B, itu salah satu triknya adalah dari foto produk. Nah, buat Benar. teman-teman yang nanti tertarik nih dengan Vivo V20 dengan fitur kamera 44 megapiksel dengan fitur juga AI autofocus plus kamera belakangnya 64 megapiksel, bisa langsung nih pantauin di medsosnya Viva Club Indonesia. Nah, Vivo V20, perfect shoot, perfect moments. Nah, Kak Mira, sekarang nih kalau saya lihat nih tadi admin udah kasih tanda nih, katanya hey, sudah banyak yang nanya. Coba dong Oke. kita mau lihat Q&A dari Oke. teman-teman yang sudah bertanya. Boleh bantu ditampilkan admin Q&A-nya? Oke, ini kalau nggak salah ada Nina Ayu. Nah, screen-nya udah jadi gede nih. Nina Ayu, Kak Mira dia nanya, gimana sih memulai bisnis dengan modal yang sedikit tapi memiliki resiko yang sedikit pula di era pandemik seperti ini? Mungkin yang cocok kali ya Kak, boleh silakan. Oke, Kak Mira. jadi kalian ketika mau membuka bisnis nih, yang dengan dana yang kecil, tapi kalian juga mau resikonya kecil, itu adalah membuka bisnis online. Jadi kalian nggak punya resiko yang besar. Kalian bisa nih, ketika kalian misalnya mau buat bisnis kecil-kecilan, kalian adain PO dulu. Nah, ketika kalian adain PO, misalnya, wah ada 20 orang nih yang pesen di aku, 20 orang, kalian baru beli ini barangnya. Jadi, kemungkinan untuk resiko gagalnya ada sedikit. Karena orang udah tentu nih pesen kalian, udah DP nih, udah bayar, seperti itu. Jadi resiko untuk kerugian kalian bakalan kecil, seperti itu. Seperti itu. Reseller itu termasuk nggak Kak? Kan banyak juga tuh yang sekarang buka reseller tapi nggak juga harus bayar biaya. Itu termasuk nggak? Betul, itu juga termasuk. Nah, nih misalnya kalian mau buka suatu brand apa nih, ngambil dari reseller apa nih, terus kalian open PO dulu lah ke Instagram nih, ke teman-teman kalian. Aku mau ini nih, mau buka ini, kalian ada yang mau beli?
Nah, kita list lah Kak, siapa Kita aja nih, list, ya. siapa aja yang mau beli, langsung misalnya udah nih datanya udah ada, kita baru pesan ke reseller, kan itu pasti. Pasti. Barang dateng kita kasihin ke customer, nggak akan ada rugi, seperti itu. Betul banget. Nah, tuh jadi ya Nina Ayu tadi adalah salah satunya kamu bisa memulai dengan bisnis online terlebih dahulu. Betul. Mau itu reseller atau maupun bikin pre-order. Oke. Nah, yang kedua nih ada dari Afrian Daeng. Kak, gimana sih cara menentukan bisnis? Apa yang kita bisniskan untuk pemula? Apa harus mengikuti pasar atau keluar dari yang lagi ada tren di pasar? Mungkin maksudnya dia gimana sih cara evaluasi kebutuhan pasar, Kak? Kita perlu lihat yang memang lagi tren atau mungkin berani-beranian ciptain sesuatu yang nggak ada di pasar. Baiknya gimana? Ada dua kemungkinan. Kalian itu orang yang berani mengambil resiko tinggi atau enggak. Kalau kalian berani mengambil resiko tinggi, kalian harus keluar dari tren itu. Kalian harus ambil sesuatu yang unik. Seperti tadi yang aku jelasin gimana cara ngebuat brand yang unik. Kalau kalian berani mengambil itu, kalian juga harus berani mengambil resiko. Karena semua bisnis itu ada resikonya, untung dan gagal, seperti itu. Nah, tapi kalian juga bisa mengikuti tren. Tapi ketika kalian mengikuti tren, kalian juga harus menurunkan harga kalian. Karena kalau semua orang buka jualan itu tuh, kalian kan harus minim nih, harganya harus lebih rendah karena biar barang kalian laku. Tapi sudah pasti barang kalian laku karena tren saat ini, seperti itu. Oke, berarti juga tetap harus ngeliat tren nih teman-teman. Dari Vivo Clubs, jangan juga main sembarang bikin sesuatu yang memang jelas, belum ada, nggak jelas, tiba-tiba, tiba-tiba mau dijual, nanti malah bilangnya rugi, habis modal ya. Betul. Nah, terus kemudian ada dari Iis Subagiarti. Saya penjual nasi goreng kaki lima. Gimana sih caranya ngembangin jualan kita ya, Kak? Secara nasi goreng itu makanan yang menjamur. Nah, ini bener nih. Kita kan kadang produk itu aja nih, tapi kadang nih tiba-tiba saya bisa ngeliat, iya bisa bakmi goreng digituin, kenapa dulu gua nggak kepikiran ya. Terus yang jual bakmi goreng itu jadi terkenal gitu. Nah, itu cara bisa untuk kayak mereka nih pasti nanya yang dari biasa jadi luar biasa menarik tuh gimana ya, Kak? Oke. Jadi untuk misalnya kalian jual nasi goreng, tadi pertanyaannya gimana caranya? Karena nasi goreng kan isinya kalau nggak telur, ayam sama acarnya, pastikan. Buatlah inovasi yang baru. Misalnya nasi goreng tinta hitam cumi, itu kayak sesuatu yang baru. Dan terus ketika kita nyoba, wow, di sini ada cuminya loh. Nasi gorengnya nggak warna oranye lagi loh, udah warna hitam loh. Itu sesuatu yang unik, yang baru. Jadi orang datang ke kalian, wow, ini tuh ada yang unik nih, ada yang baru ya. gitu. Itu tadi udah dikasih ide loh, nasi goreng tinta cumi, warnanya Betul. hitam. Itu udah dikasih bocoran dari kamera. Jadi sebenarnya dari hal yang biasa pun mungkin kita bisa olah mungkin dengan cara memasaknya, menu sampingannya, sehingga itu jadi sesuatu hal yang beda ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, wah ini banyak yang nanya. Oh, dari Mimin. Ini Mimin kita, pemimin siapa nih? Nanya, bagaimana mempertahankan eksistensi usaha kita di tengah produk-produk lain yang sejenis. Nah, apalagi banyak kompetitor mungkin melihat juga nih. Kan kita nggak bisa larang orang untuk, jangan niru-niru. Bisa jadi dia hal yang sama. Betul. Gimana tuh? Untuk mempertahankan eksistensi kita harus menjaga kualitas juga. Nah, kualitas adalah nomor satu. Ketika kualitas kalian oke dibanding yang lain, pasti orang akan lebih memilih produk kalian, seperti itu. Terus habis itu kalian juga harus main di harga. Karena misalnya harga sama semua nih, orang kan lebih milih yang misalnya deket sama lokasi, kayak gitu. Sedangkan kalau harga kalian lebih murah, kalian bakal lebih sering didatengin, seperti itu. Nah, cara kita nentuin harga tuh dari mana? Contohnya nih, dulu kita ini rame-rame banget boba time. Boba time, bukan soal boba gitu ya. Nah, terus kemudian banyaklah usaha-usaha sejenis bermunculan, franchise atau segala macam. Nah, cara kita kalau pasar rame-rame gitu menyesuaikannya gimana soal harga, Kak? Misalnya nih, ada orang buka boba A, buka boba B, boba C. Nah, boba A jual 30.000, boba B jual 30.000. Nah, kita sebagai boba C, kita pengen dong biar orang-orang tuh bisa apa sih yang beda dari boba C ini? Apa sih spesialnya gitu, apa? Nah, kita jual aja dengan harga 27.000. Oke, kurang 3.000. Itu kan orang udah mikir, wah lumayan nih kalau gua beli 10 kan 3 kali 10. Nah, anak kecil-kecil SMP, SMA kan pikirnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi mainan di harga. Jadi mainan di harga, Betul. cara strateginya seperti itu tuh teman-teman. Betul. Tapi penentuan harga itu sebelum kita mulai jual memang dihitung dari bahan baku, Bahan segala baku, macam kita dan harus cari sebagainya. HPP dulu. HPP baru kita analisis pasar. Baru kita analisis pasar. Kak Mira sendiri dari usaha yang dipegang ini apa juga memang turut terjun di dalam lapangan
laporan finansial dan sebagainya, atau memang cuma fokus di marketingnya? Aku ikut turun terjun juga setiap bulan, setiap tutup buku aku selalu datang untuk meetingnya. Selalu datang Selalu untuk checking meetingnya, ya? semuanya, tiap bulannya aku selalu checking kayak Checking. gitu. Nah, jadi nanti nih teman-teman Vivo Club Fans yang kedepannya bakal jadi entrepreneurship harus bertanggung jawab penuh loh sama bisnis yang sudah teman-teman bangun. Plus tadi salah satunya juga ada faktor komitmen ya. Karena Betul. kalau nggak punya komitmen, gagal sedikit mundur, belum apa-apa belum udah apa-apa, mundur, udah out, gagal. udah nggak mau mikir cara dan solusi yang lain. Nah, terus kemudian, waduh, ini banyak. Coba ini ada dari Hani. Menurut kakak ketika pada masa pandemi, sekarang ini hampir semua orang berpikir untuk melakukan bisnis. Iya benar, salah satunya mereka sekarang jadi self-employed katanya, karena pekerjaan pun jarang direkrut gitu ya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa bersaing ketika semua orang hampir melakukan bisnis? Apakah menjadi unik saja cukup? Menjadi unik saja nggak cukup, menjadi unik dan kualitas semuanya itu harus dipikirkan. Nggak unik aja, kalau kalian unik tapi rasa nggak enak juga percuma dong. Kalian unik tapi lokasi nggak strategis, kalian juga percuma. Jadi beberapa faktor itu harus kalian pikirkan juga ketika pangsa kalian udah oke belum untuk hal unik ini, masuk nggak ya ke orang-orang, lokasi aku udah oke belum ya, oh rasanya udah oke belum ya. Jadi semua tuh harus dipikirin kayak gitu. Oke, dan itu kita bisa minta pendapat dari teman kita yang tadi Kak Betul, yang Mira tadi bilang. aku jelasin. Oke. Betul. Terus saya kepikiran nih sebelum saya lanjut, gimana kalau misalnya di masa pandemi ini kita mau bikin bisnis tapi modal kita memang benar-benar terbatas di luar tadi dari bisnis online. Ada nggak sih Kak untuk misalnya yang dari Kak Mira tahu sepanjang pengalaman, gimana sih cara kita mendapatkan bisnis partner, atau apakah kita perlu mengajukan proposal, mungkinkah minta dibiayai perusahaan atau gimana? Anggaplah lingkup sekitar kita memang orang-orang yang nggak capable untuk dukung kita dalam sisi modal gitu. Dalam dana. Jadi kita bisa cari investor ketika bisnis kita juga kuat nih. Ketika bisnis kita kuat, ide kita kuat, ide-ide kita kuat, kita bisa menjalankan bisnis nih. Terus kita kasih ke investor, kita harus kasih proposal segala macam penjelasannya, terus isinya apa aja, terus untuk semuanya produk dan lain kalian harus cantumin di proposal itu. Nah, ketika investor membaca, investor percaya nih, oh oke nih idenya bagus nih, oh berani nih saya mengasih uang ya gitu. Ketika kalian membuat suatu produk yang bagus, orang investor akan tertarik untuk menginvestorkan dana ke kalian. Nah, berarti bisa nih teman-teman, kalau yang punya kendala biasa di modal sih Kak, kalau mau mulai mikir jualan gitu. Teman-teman bisa nih, ternyata kita bisa cari yang namanya investor, tapi juga dengan proposal yang proper. Bisa menjelaskan isinya apa sih proyek yang mau kita jalankan, dananya berapa dan sebagainya ya. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Anissa Maulinda. Dalam memulai bisnis perlu nggak sih Kak perlu nggak sih Kak kita mengidentifikasi resiko yang akan terjadi dan cara mengatasinya? Oh, sebelum mulai kita perlu nggak sih bikin risk yang bakal muncul, terus kemudian kita bikin tabel sebelahnya cara mengatasinya, atau ya nanti aja? Perlu, karena kita sebelum buka bisnis kita harus ada SWOT manajemennya dong. Harus gimana sih, gimana apanya semuanya segala macam harus kita pikirkan. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita langsung buka bisnis. Jadi kita harus pikirkan resikonya apa, kedepannya gimana, permasalahan apa aja yang bakal terjadi ketika aku buka ini, seperti itu. Resiko tuh harus ditulisin semua. Mungkin kita nggak bisa mengatasinya langsung, tapi kita udah punya nih, oh bakal kayak gini nih. Kalau misalnya apesnya nih resikonya bakal kayak gini, kita udah punya gambaran nih, jadi kita mikirnya juga nggak lama-lama. Jadi udah ada worst case planningnya ya. Terus juga kita udah tahu, oh kalau misalnya kayak gini berarti gini nih, seapek-apeknya gue nih kalau bisnis segini kayaknya gitu ya. Oke, terus kemudian ada dari Rani Atace. Nah, mungkin agak ketutup nih, boleh bantu dinaikin admin. Terus kemudian dari Rani bertanya, misalnya udah berjalan nih bisnisnya, tapi terjadi pandemik seperti ini, kita udah terlanjur stok barang, gimana ya Kak? Apakah baiknya kita jual barang rugi? Terus kalau rugi sebesar apa, atau jual untung walaupun sedikit? Ada saran nggak? Mungkin dia bisnis tapi ada stok barang kayaknya nih. Oke, jadi kalau jual rugi juga kalian percuma kan, kalian mau jual rugi, mendingan kalian mainin di marketing. Kalian buat marketing, kalian endorse nih, kalian endorse ke suatu influencer yang emang berpeluang untuk memviralkan jualan kalian. Ketika jualan kalian viral, semua orang akan mencari nih, produk apa sih ini? Ini? Orang bakal mencari-cari produk kalian gitu. Nah, jawaban dari Kak Mira nih dari tadi saya lihat adalah memberikan salah satu alternatif
yang ternyata jawabannya selama ini kita nggak pikirin, tapi ternyata sebenarnya bermanfaat buat bisnis kita. Saya suka sekali dengan jawaban ini ketika dibilang daripada jual rugi atau nguntung sedikit nih, kenapa sih nggak dimanfaatkan untuk sisi marketing kita, misalnya buat endorse dan sebagainya, yang ujung-ujungnya balik lagi ke kita-kita juga. Jadi stok barangnya pun juga bisa keluar kayak gitu. Nah, satu lagi nih, Kamira dari Desta Randi. Saya karyawan swasta yang bekerja jam 8 sampai 10 jam per harinya. Produk yang cocok kira-kira untuk orang seperti saya ini, nah mungkin bicara soal entrepreneurship nggak harus selalu produk. Apakah jasa bisa termasuk ke entrepreneurship juga, Kamira? Jualan bisa jasa. Sih, jasa. Misalnya kalian jual jasa ini, jasa untuk penerbangan pesawat tiket. Iya, Contoh, travel. banyak kan sekarang travel agent yang udah bener-bener sukses karena dia memberikan promo untuk diskon pesawat. Dia bekerja sama dengan maskapai-maskapai lainnya untuk memberikan diskon kepada customer yang membeli. Betul. Itu produk jasa yang dijual, jadi nggak harus selalu produk yang kita jual itu. Nah, nggak harus selalu produk nih. Buat kamu yang memang nih kayak Desta, misalnya punya kejadian memang harus kerja dari, bukan dari sih, tapi mungkin kurang lebih durasi 8-10, 8-10. mungkin jasa itu cukup bisa capable ya Kak ya. Apa, mengingat lagi karena kita masih PSBB, jadi kalaupun mau jualan mungkin terbatas dengan jam jualan sekarang ini ya. Nah, satu lagi nih, karena kita genapin jadi 10 dari Budi Hertanto. Untuk kendala lokasi, apakah masih relevan kalau kita bisnis secara online? Oke, kalau untuk bisnis secara online, lokasi bukan masalah. Bukan masalah, karena Bukan kita masalah, online ya? Karena kita online, kayak kita menjual barang kita apapun online, jadi nggak ada masalah untuk lokasi kalau untuk bisnis online. Oke, baik. Kalau begitu Kamira, wah teman-teman dari Vivo Club Fans semuanya sudah dijawab dengan lugas, bahkan dengan jelas. Bahkan saya rasa nih Kamira sendiri udah kasih ide-ide loh melalui jawabannya. Nah, semoga teman-teman Vivo Club Fans juga terinspirasi. Nah, kayaknya kita sebentar lagi mau masuk ke pemenang giveaway. Nah, kira-kira dari admin sudah siap belum ya untuk menayangkan dari pemenang giveaway? Nah, karena tadi kan pertanyaannya kita ada 5 faktor, tapi kita cukup sebutin 3. Nah, Kamira cek dulu nih ya. Siapa tahu nih ada yang udah ngejawab, dipilih admin, jawabannya salah. Nah, sebentar lagi nih admin lagi coba masih filter. Masih filter kira-kira siapa nih yang akan menang. Nah, ini kayaknya udah ada yang tampil nih di layarnya kita. Nah, teman-teman siap-siap pasang volume suaranya, siapa tahu teman-teman yang menang. Kalian salah satunya yang menang. Salah satunya, kita ada 5 orang pemenang. Nah, coba kita lihat, udah ditampilin di screen. Boleh dibacain Kamira yang pertama siapakah? Pemenang giveaway pertama jatuh kepada Yogi. Selamat Yogi. Selamat nih Yogi. Nah, coba kita lihat jawabannya benar nggak nih? Jawabannya dukungan orang terdekat, komitmen, marketing, dan kemajuan teknologi. Bener banget. Bener banget Yogi. Nah, giveaway pertama berhak jatuh buat kepada Yogi. Betul. Oke, sesi yang kedua, pemenang yang kedua dari jatuh siapa? kepada Nova. Wah, Nova. Jawabannya dukungan orang terdekat, pengembangan produk dan marketing. Betul juga. Betul banget. Selamat Nova. Yang ketiga, Anissa Maulida, dukungan dari orang terdekat, pengembangan produk dan marketing. Betul juga. Betul banget juga dari Anissa. Nah, yang keempat atas nama? Yang keempat dari Hani. Betul juga nih jawabannya. Apa nih dia tulisnya? Dukungan orang terdekat, marketing, dan pengembangan produk ya. Terus kemudian yang terakhir siapa nih yang terakhir ada Priscila Tania. Jawabannya dukungan orang terdekat, pengembangan produk dan komitmen. Jawabannya benar semua. Betul banget ya semuanya. Mudah-mudahan Anda nggak copas doang nih, tapi bener-beneran kalau bisa nih tunjukin ke admin nih saya nyatet loh, dan pastinya semua teman-teman yang menang ini menggunakan hashtag dari Perfect Webinar Series. Baik teman-teman Vivo Club Fans, sekarang kita tiba di penghujung acara. Wah, nggak berasa banget nih, kita udah kurang lebih selama 1 jam ditemani sama Kak Mira hari ini. Dan Kak Mira ini langsung nih memberikan jawaban-jawaban yang membantu, dan buat saya sih udah tadi jawabannya tuh udah dikasih ide kreatif dan inovasi banget. Ini langsung dari sumbernya yang memang sebagai yang entrepreneur Kak Mira ini terbukti loh, ada historinya loh dari usaha yang dilakukan. Dan balik yang tadi dibilang sama Kak Mira, jatuh di bukan pernah gagal atau gimana, tapi ada di posisi rendah itu pasti. Tapi gimana sih cara kita menghadapinya? Gimana sih cara kita untuk mau berinovasi? Walaupun di tengah situasi yang sulit, pasti masih ada jalannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki seperti biasa nih, walaupun kita berjauhan,
Oke, lewat dunia maya, lewat dunia virtual, tapi kita juga mau foto bareng nih. Nah, karena ini adalah acara dari Vivo Club Indonesia, kita mau digital photo session nih, Kak Mira, Oke, dengan teman-teman mantap. peserta ya. Nah, karena ini dengan Vivo V20, kita mau gayanya dengan huruf V. V. Oke, nah buat teman-teman, bisa dipastikan ya teman-teman semua kameranya sudah di-on kan? Terus boleh loh yang foto yang cantik. Kapan lagi sih nih? Jarang-jarang nih pandemi kita lagi jarang-jarang ketemu sama bisa meet and greet ya. Betul. Nah, kebetulan lagi ada kamera. Buat penggemar fansnya, boleh loh bisa ikutan foto bareng sama kita dengan gaya V. Saya cek dulu ya ke admin apakah sudah siap untuk kita foto bareng. Oke, katanya sudah siap. Karena ini ada beberapa slide, saya akan hitung 1 sampai 3, kemudian kita langsung bergaya dan harap ditunggu, jangan langsung diturunin jari V-nya. Oke, kita mulai Oke, foto. Ayo yuk. kamera. 1, 2, 3. Oke, nah teman-teman saya ingatkan kembali, Vivo Club Perfect Webinar Series akan diadakan setiap hari Sabtu di jam 2 siang. Nah, jadi pastikan teman-teman nih yang sekarang sudah ngikut, pantengin kembali di Vivo Club Perfect Webinar Series minggu besok ya. Mau tahu temanya apa? Wah, temanya juga menarik, nggak kalah jauh dengan yang hari ini. Betul. Kalau tadi kita udah bahas soal salah satu faktornya untuk produk menarik adalah dengan foto. Benar. Nah, besok itu minggu kita akan, Sabtu minggu depan kita akan bahas soal produk fotografi. Wow, Waduh. nih, Yang penting ini yang banget. penting banget, apalagi kalau mau buka usaha makanan yang tadi ya. Oke, baik admin, apakah sudah selesai untuk teman-teman kita semua foto bersama? Boleh sekali lagi kamera. Oke. Takutnya ada slide-slide yang nggak dapat foto kita nih. Nah ya, terus kemudian teman-teman pastikan buat teman-teman yang ikut serta di minggu besok ini kita juga ada pengumuman mengenai pemenang door prize yang sudah rajin ngikutin 4 sesi series webinarnya kita. Oke, baik, terima kasih teman-teman, sesi digital photo session kita sudah selesai. Terima kasih banyak nih Kak Mira Sama-sama. sudah mau berbagi, bahkan dari tanya jawab, dari semua pertanyaan, materinya juga kita dijawab dengan istilahnya gini, blak-blakan. Kak Mira tuh nggak simpan sesuatu, tapi memang benar-benar Apa adanya. ngajarin kita untuk Betul. jadi entrepreneurship, tapi juga dengan bijak. Jawaban tadi kamera tuh semua ada batasnya, di mana ada yang harus belajar dulu, research dulu, nggak main Benar. langsung gimana-gimana, tapi juga jaga hubungan dengan bisnis partner kita Betul. penting ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Terima kasih buat Kak Mira sekali lagi, Sama-sama. dan terima kasih juga buat Vivo Club Indonesia yang sudah mengadakan Vivo Club Perfect Webinar Series kita. Dan pastikan teman-teman stay tune kembali di Sabtu besok di jam 2 siang dengan tema kita produk fotografi. Nah, jangan lupa nih teman-teman, di layar sudah ditampilin linknya. Teman-teman bisa langsung registrasi dong dirinya teman-teman lagi buat minggu depan. Ingat, yang udah ikut 4 kali, kesempatan ikut door prize dapetin 1 handphone Vivo V20 supaya Wow, fotonya jauh lebih cakep bagus, lagi-lagi mau bikin betul. bisnis. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali dengan minggu depan dan dengan saya kembali tentunya. Bye-bye, see you next week. Vivo V20, perfect shoot, perfect moment. Bye-bye. Bye. Hi guys, good morning. Just wanted to give you an idea. This is my second year here at Nidia Skill Promoted. I'm keeping working for this guy, okay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, for if I do, my mother will say, did you ever see a fly waking up high down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go.
V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Vivo. Good morning. Just wanted to give you an idea. This is my second year here, and I just got promoted. I'm keeping working for this guy, okay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, or if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, or if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay, down by the bay, where the watermelons grow, back to my home,